Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Hari ini kita kembali belajar bersama Bu Mira. Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu sehat walafiat, begitu juga dengan mama, papa, dan semua keluarganya. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Anak-anak ibu kelas 6, hari ini kita akan lanjut tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran ketiga. Anak-anak ibu, tanggal 17 Agustus 1945, negara kita sudah merdeka. Negara kita sudah menjadi negara yang berdaulat. Namun perjuangan bangsa Indonesia belum tuntas sampai di situ saja. Bangsa asing masih ingin kembali menguasai negara kita. Untuk itu kita perlu mempertahankan negara kita agar tidak kembali dijajah. Banyak pertempuran yang terjadi di tanah air pada waktu itu. Marilah kita simak salah satunya. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nika. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kita abadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Anak-anak ibu, kita bisa menemukan fakta-fakta penting dari teks bacaan pertempuran Ambarawa, yaitu dengan cara mengisi peta pikiran di bawah ini dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, nanti anak-anak ibu membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dibantu dengan kata tanya, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk memenangkan pertempuran Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang. Prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Yuk, mari kita sama-sama pelajari. Hewan melindungi dirinya dengan berbagai macam cara. Mari kita lihat dengan cara bagaimana saja hewan itu melindungi dirinya. Nah, ini adalah belalang daun, kemudian ini adalah belalang sembah, dan ini adalah belalang ranting. Anak-anak ibu silakan amati apanya yang spesifik, yang khusus yang terlihat pada hewan-hewan ini. Ketiga hewan ini melindungi diri dengan cara berkamuflase. Kamuflase adalah cara hewan melindungi diri dengan menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya dengan tempat hidupnya. Anak-anak ibu silakan lihat belalang daun berkamuflase, memang bentuk tubuh dan warnanya juga seperti daun, dan juga belalang ranting ini bentuk tubuh dan warnanya juga seperti ranting, dan begitu juga dengan belalang sembah.
Anak-anak ibu tahukah hewan apa ini? Iya, hewan ini adalah bunglon. Bunglon melindungi dirinya dengan kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Kemampuan mimikri adalah kemampuan merubah warna kulit sesuai dengan tempat hinggapnya. Kenapa ya bunglon bisa merubah warna kulitnya? Ya, karena kulit bunglon memiliki sel kromatofor yang dikelilingi oleh pigmen warna. Ketika bunglon hinggap pada warna tertentu, maka pigmen warnanya juga menyesuaikan dengan warna yang ada di dekatnya itu. Kalau hewan yang satu ini pasti anak-anak ibu kenal sekali kan? Bahkan dari anak-anak ibu masih kecil, mama papanya sering menyanyikan lagu hewan ini. Ayo, hewan apakah itu? Sambil nunjuk-nunjuk ke atas, mamanya sering nyanyi kalau anak-anak ibu waktu itu mau nangis. Benar sekali, hewan itu adalah cicak. Cicak melindungi diri dengan cara autotomi. Tahukah kalian apa itu autotomi? Iya, autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutuskan bagian tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Autotomi pada cicak terjadi pada ekornya. Saat pemangsanya terkecoh dengan ekornya yang putus, cicak kemudian melarikan diri kabur. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan cara menggulung tubuhnya. Hewan apakah itu? Ayo, siapa yang tahu? Hewan tersebut adalah yang tahu? Terenggiling dan juga ini paling sering ditemui luwing, ya. Apabila merasa dirinya terancam, hewan-hewan ini akan melindungi diri dengan cara menggulung tubuhnya. Nah, itulah cara berbagai macam hewan melindungi dirinya untuk bisa tetap bertahan hidup. Selain yang sudah kita bahas tadi, ada banyak lagi cara hewan melindungi dirinya. Ada yang bersembunyi di dalam cangkang, ada yang menyemprotkan bisa, ada yang menyemprotkan tinta, ada yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya. Anak-anak ibu, hewan tersebut diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi dirinya. Kita pun harus menahan diri agar kita tidak mengganggu hewan-hewan tersebut. Kalau dari sekarang anak-anak ibu terbiasa mengganggu hewan maupun tumbuhan, tentu anak-anak ibu akan terbiasa sampai dewasa nanti. Bisa-bisa nanti ketika dewasa anak-anak ibu tega merusak hewan dan tumbuhan tanpa merasa kasihan. Anak-anak ibu tentu mau jadi orang yang menyayangi hewan, tumbuhan, dan semua ciptaan Allah, bukan? Dari sekarang, mari kita sayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tugas hari ini adalah 1. Buatlah peta pikiran dari teks bacaan pertempuran Ambarawa dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, jelaskanlah bagaimana cara hewan-hewan di bawah ini melindungi diri. Hewannya adalah cumi-cumi. Yang keduanya adalah walang sangit atau kita biasa sebut pianggang. Kemudian yang ketiganya adalah siput. Nah, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita ini diberkahi oleh Allah sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.